Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Dewi. Bagaimana kabarnya kakak-kakak yang cantik, solihah, dan ganteng solih? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga semua dalam lindungan Allah SWT. Bagaimana PTS-nya kemarin? Baik semuanya? Bisa ya? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Kali ini kita belajar hebat tentang organ pencernaan hewan. Nah, kakak-kakak, agar ilmu kita bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah, marilah kita membukanya dengan bacaan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, mari kita kepoin bersama. Yuk. Oke kakak, kali ini kita belajar tentang organ pencernaan hewan, yaitu hewan pemamah biak, burung, reptil, amfibi, dan ikan. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang pertama akan kita pelajari adalah hewan pemamah biak, herbivora, ya, dalam hal ini adalah sapi. Sapi memiliki organ pencernaan yang banyak, ya, lambungnya ada 4. Karena apa? Karena dia memakan tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung selulosa yang sulit dicerna oleh lambung biasa. Maka dia memiliki, Allah memberinya lambung yang lebih banyak untuk mencerna selulosa tersebut. Yang pertama, sapi akan makan, memotong rumput-rumputan, daun-daunan dengan giginya dan mulutnya, kemudian dikunyah sebentar, langsung masuk esofagus, kerongkongan, dan langsung ditelan ke dalam rumen atau perut besar. Nah, di sini terjadi fermentasi. Setelah sapi cukup kenyang, biasanya dia duduk, kemudian rumput yang sudah ditelan tadi dikeluarkan lagi ke mulutnya untuk dikunyah lebih halus lagi. Makanya kenapa sapi disebut sebagai hewan pemamah biak, karena dia mengunyah lagi makanan yang sudah ditelannya. Setelah itu masuk ke retikulum atau perut jala, di sini disaring benda-benda asing, masuk ke omasum atau perut kitab. Setelah itu masuk ke abomasum. Nah, setelah itu masuk ke usus halus, yaitu ini yang ke-7, ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan terakhir adalah anus atau pembuangan, ya. Lebih jelasnya berikut, ya, proses pencernaan sapi. Yang pertama, rumput dikunyah di mulut. Kemudian setelah itu masuk ke esofagus atau kerongkongannya. Nah, setelah itu masuk ke dalam rumen atau perut besar. Nah, di rumen terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri, yaitu proses fermentasi. Kemudian dari rumen perut besar tadi kembali ke mulut. Ya, di mulut terjadi proses makanan yang dikunyah untuk kedua kalinya supaya lebih halus, yaitu memamah biak. Berikutnya, setelah dari mulut masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, proses yang terjadi di perut jala ini adalah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri, ya, fermentasi sama dengan di rumen di perut besar, ya, serta ada penyaringan benda asing. Jadi supaya tidak masuk ke perut kitab atau omasum. Ya, berikutnya perut kitab atau omasum. Nah, di sini mulai terjadi pencernaan secara enzimatis, ya, kemudian terjadi penggumpalan, kemudian sedikit, kemudian masuk ke abomasum. Di abomasum atau perut masam, nah, ini terjadi pencernaan dengan bantuan enzim-enzim. Nah, abomasum ini disebut sebagai lambung yang sebenarnya. Nah, mulai dicerna secara enzimatis. Ya, kemudian berikutnya
masuk ke usus halus. Di usus halus, makanan yang sudah dicerna di abomasum atau perut masam ini kemudian diserap sari-sari makanannya oleh usus halus, ya. Nah, yang kesembilan, setelah di usus halus sudah diserap sari makanannya, masuk ke usus besar, diserap air-air, ya, kelebihan air-air dari ampas makanan yang berasal dari usus halus tadi. Kemudian setelah itu dibuang melalui anus atau pembuangan ampas makanan, ya, yang menjadi teletong sapi itu, ya. Oke, berikutnya kita belajar tentang unggas atau di dalam hal ini ayam, ya. Nah, ayam tidak sama dengan sapi. Kalau sapi dia punya gigi, sedangkan ayam tidak punya gigi. Dia juga memiliki alat pencernaan tambahan juga. Jadi ayam menelan makanannya tanpa dikunyah, langsung ditelan, kemudian melalui kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk ke dalam tembolok atau crop. Nah, di tembolok ini juga mulai ada enzim-enzim tertentu juga untuk membantu melunakkan, di tembolok membantu melunakkan makanan-makanan yang keras seperti jagung, beras dan sebagainya itu supaya lebih lunak. Nah, setelah itu masuk ke ampela, tahu ya, ampela, rempelo itu, ya. Nah, di sini juga terjadi pencernakan secara enzimatis dan mulai dihancurkan makanannya di dalam ampela ini, dihancurkan. Kalau di tembolok tadi dikasih semacam enzim supaya lunak, kemudian di sini juga ditambah lagi ada enzim-enzim, kemudian supaya dia lebih bisa hancur. Nah, makanya kenapa dinding ampela itu sangat tebal dan kuat, karena dia berfungsi untuk menghancurkan makanan dari ayam yang karena dia tidak punya gigi, ya. Kemudian, nah di sini dia masuk ke usus 12 jari. Nah, di sini mulai terjadi pencernaan enzimatis juga, berasal dari enzim-enzim ada dari hati, ya, liver, kemudian ini ada pankreasnya, dan ini ada empedunya. Empedu dan pankreas ini berperan penting dalam pencernaan makanan dari ayam itu, ya. Kalau yang dari hati itu mengandung untuk mencerna lemak, ya, untuk mencerna lemak itu dari hati. Ya, ada yang ini untuk pankreas ini untuk kandungan karbohidratnya, untuk karbohidrat atau kandungan gula dalam makanannya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke usus halus. Masuk di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian masuk ke usus besar, ya. Usus besar setelah itu di sini hanya tinggal penyerapan cairan, ya. Kemudian baru dikeluarkan melalui kloaka. Kalau ayam istilahnya memang kloaka, bukan anus, ya. Karena antara fesesnya dengan urinnya itu jadi satu melalui anus ini, kloaka ini. Kemudian ini adalah sekum atau usus buntu. Usus buntu ayam ada ini agak panjang seperti ini. Nah, seperti ini pencernakan dari ayam. Oke? Paham, ya? Baik, kita lanjutkan pada burung. Nah, burung hampir mirip dengan ayam, hampir sama, ya, mirip, ya. Ini mulut karena dia juga tidak punya gigi sebagaimana ayam. Jadi organ pencernakannya mirip dengan ayam. Ada tembolok, ada mulut, ada tembolok, ada ini lambung kelenjar, ya. Kemudian ada empedal atau empedu, ampela, empedal atau ampela, rempelo, ya. Baru kemudian masuk ke usus 12 jari, usus halus, ya, usus besar, kemudian kloaka, sama dengan ayam tadi. Oke, baik. Kita lanjutkan, yang keempat adalah reptil. Nah, ini contohnya adalah buaya. Kalau
reptil hampir mirip dengan organ pencernaan manusia. Jadi karena dia juga punya mulut ya, punya gigi, maksudnya punya gigi maksudnya, bukan punya mulut, ada giginya ya, agak dikunyah-kunyah sedikit. Nah, ini ada kerongkongan masuk ke dalam lambung sebagaimana lambung kita juga. Nah, hati ini juga menghasilkan enzim-enzim. Kemudian ada pankreas, ada empedu, kemudian masuk ke dalam usus halus, usus 12 jari, usus halus, kemudian masuk ke usus besar, dan terakhir kloaka. Sama dengan ayam, bukan anus istilahnya tapi kloaka, karena pembuangan antara feses dan urin jadi satu. Beda dengan hewan mamalia ya, seperti sapi. Pengeluaran urin dan fesesnya jalannya berbeda ya, sehingga dinamakan anus. Kalau reptil buaya karena jadi satu maka disebut kloaka. Baik, berikutnya adalah amfibi ya, hampir mirip juga dengan reptil ya, tidak ada beda jauh. Ini mulut. Makanan amfibi atau kata ini adalah serangga kecil ya. Kemudian masuk kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk di lambungnya, terjadi pencernaan secara kimia di lambung secara enzimatis, kemudian masuk ke dalam usus halus, usus 12 jari dulu, usus halus, kemudian usus besar, dan terakhir adalah kloaka. Ya, pankreas ini menghasilkan enzim-enzim ya. Juga kantung empedu juga menghasilkan enzim-enzim yang membantu mencerna makanan, dalam hal ini mencerna karbohidrat dan lemak. Kemudian berikutnya ikan. Nah, pada pencernaan ikan ya, ikan makan melalui mulutnya tentu saja ya, seperti kita ya. Makan melalui mulutnya, kemudian masuk ke kerongkongannya, ini kerongkongannya yaitu esofagus atau kerongkongan. Nah, masuk ke dalam lambungnya, ini lambungnya yang seperti ini agak belendung sedikit gitu ya. Kemudian setelah itu masuk ke dalam usus ya, masuk ke dalam usus halus. Nah, ini usus buntu ya. Di usus buntu biasanya di usus besar ya, masuk usus halus, usus besar, kemudian keluar melalui kloaka. Sebenarnya ikan ini harusnya kloaka ya, bukan anus, karena dia juga pembuangannya jadi satu, pembuangan antara feses dengan urinnya, dengan pipisnya ya, feses dan urin jadi satu di kloakanya. Nah, ini pankreasnya ya, dan ini hati ada memiliki empedu juga, semuanya sama ya, Masya Allah, subhanallah. Jadi punya hati, punya empedu, ada pankreas, semuanya seperti itu, hanya ukurannya berbeda-beda sesuai besarnya makhluk tersebut ya. Kalau sapi ya otomatis hatinya besar karena badannya besar. Kalau ikan hatinya kecil karena badannya juga kecil. Kalau semakin besar ikannya maka hatinya juga semakin besar. Nah, organ pencernaannya juga semakin besar tergantung ukurannya. Masya Allah ya. Begitu sempurna Allah menciptakan ciptaan-ciptaannya, Masya Allah. Nah ini kita untuk membandingkan antara ususnya karnivora, hewan pemakan hewan lain, dengan herbivora. Kita perhatikan di sini, usus hewan karnivora itu lebih pendek daripada ususnya hewan herbivora. Sudah paham ya? Karena apa? Hewan herbivora membutuhkan usus yang lebih panjang karena mencerna selulosa itu lebih berat daripada mencerna daging. Jadi dia membutuhkan organ pencernaan yang lebih panjang, lebih banyak, lebih kompleks daripada hewan karnivora. Hewan karnivora ususnya lebih pendek karena dia mencerna daging. Ya, oke? Paham ya sampai di sini ya, kakak-kakak? Iya, mudah bukan? Iya. Mudah sekali karena hampir mirip-mirip, hanya yang berbeda adalah hewan pemamah biak dan hewan dari jenis unggas atau burung.
ya, yang agak sedikit berbeda dengan pencernakan mamalia pada umumnya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai belajar tentang organ pencernaan hewan. Masya Allah, begitu sempurnanya Allah menciptakan makhluk-makhluknya ya. Mari kita memuji dan bersyukur kepadanya. Kakak-kakak yang solihah, agar kita senantiasa mengagumi ciptaan Allah, maka ayo kita selalu bersemangat untuk mempelajarinya. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya kepada ustazah. Oke kakak, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, supaya ilmu kalian barokah, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.